Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet cantik dengan motif dan tekstur seperti ini. Bagaimana, sudah pada penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benangnya, saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan dua warna. Di sini saya pakai warna pink dan Tosca muda. Untuk kode warnanya nanti saya sertakan di description box ya. Lalu untuk hakpen, saya pakai ukuran 3/0. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Di sini warna dasarnya saya menggunakan benang yang warna Tosca. Kita buat rantai awal sebanyak 42 rantai. Setelah membuat simpul, kita buat rantai. Setelah membuat 42 rantai seperti ini, selanjutnya kita tambahkan satu rantai lagi dan buat SJ mulai dari lubang yang kedua. 1, 2. Di sini kita buat tusuk SJ. 1 SJ di masing-masing lubang. Kita kerjakan hingga ujung. Oke, saya sudah selesai membuat SJ hingga ujung. Kita mendapatkan total 42 SJ. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Caranya, kita buat satu rantai lalu dibalik. Nah, kita buat SJ mulai dari lubang yang pertama. Untuk baris yang kedua kita akan buat total 42 SJ lagi. Baris yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama. Satu rantai, balik, dan buat 42 SJ. Kita kerjakan hingga mendapatkan 12 baris. Saya sudah selesai membuat 42 SJ sebanyak 12 baris. Selanjutnya kita akan buat SJ keliling. Kita mulai dari bagian sisi panjang. Kita akan buat 1 SJ di masing-masing lubang. Jadi total ada 42 SJ untuk sisi panjang. Saya sudah selesai membuat 42 SJ untuk bagian sisi panjang. Teman-teman bisa tambahkan stitch marker agar mudah menghitungnya.
Kita lanjut mengerjakan SC keliling untuk bagian lebarnya. Kita akan buat sebanyak 12 SC. Yang pertama di sini. Oke, 1. Lalu yang kedua diserap SC-nya. Yang ketiga, teman-teman bisa masuk di serat yang ini, yang seperti simpul, atau jika sulit masukkan hakpen di sini, bisa juga di bagian lubang yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk di serat lagi. Kita lanjutkan hingga selesai. Nah, kalau sudah selesai membuat 12 SC untuk sisi lebar, kita akan lanjutkan membuat 42 SC dan 12 SC lagi. Oke, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah kita membuat SC keliling dengan total ada 108 SC. Terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama. Oke. Nah, alas persegi panjang sudah selesai. Kita akan ukur dulu hasil jadinya. Ukuran panjangnya adalah 15,5 cm dan untuk lebarnya kurang lebih 5 cm. Nah, teman-teman, kalau ingin menambahkan ukurannya bisa dengan menambahkan jumlah rantai awal kelipatan 6, atau bisa juga menggunakan benang dan ukuran hakpen yang lebih besar. Kalau alas persegi panjangnya sudah selesai, kita akan lanjut ke badan dompetnya. Untuk motif bagian badan, kita akan awali dengan benang yang warna pink. Jadi kita lakukan slip stitch dulu menuju lubang yang kedua di sini. Posisi benang yang hijau ada di atasnya hakpen. Baru kita ambil benang yang pink. Slip. Kita kunci dengan satu rantai. Nah, di lubang ini kita akan buat 3 DC increase. Yang pertama akan saya buat pengganti DC-nya. Seperti ini, kita pasangkan penanda. Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat, 2 kita jadikan 1, lalu 2 kita jadikan 1 lagi. Nah, berikutnya kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat lagi 3 DC increase. Benangnya kita ikutkan di atasnya hakpen. Satu, dua, tiga. Nah, 3 DC increase ini kita sebut sebagai satu klaster. Jadi di sini kita sudah punya 2 klaster warna pink ya. Nah, kita akan beralih warna benang. Jadi DC yang ketiga kita lepaskan dulu. Kita taruh yang warna pink.
dan ambil benang yang warna hijau Tosca. Nah, seperti ini caranya ganti warna benang. Kita ulangi cara yang sama, skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase. Kita akan buat selang-seling 2 klaster pink dan 2 klaster hijau Tosca. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan 1 putaran. Oke, untuk baris selanjutnya kita akan menggunakan benang yang warna pink. Jadi di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna pink. Baru kita buat slip stitch di DC yang pertama. Oke, jangan lupa benang yang warna Toscanya ikut posisinya di atas hakpen. Setelah slip kita kunci dengan 1 rantai. Oke, kita akan mengerjakan baris yang kedua sekarang. Dengan benang yang warna pink kita akan buat 3 long DC increase. Nah, caranya kita masukkan hakpen di lubang kedua yang kita skip. Jadi di sini tadi di bagian bawah kita melewati 2 lubang. Nah, lubang yang kedua kita masukkan hakpen. Di sini saya akan buat dulu 1 pengganti long DC. Jangan lupa pasangkan penanda. Lalu kita buat 2 long DC lagi di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat di sini. Kita masuk di 1 serat dulu, lalu 2 dan 2 lagi. Kita buat 1 lagi. Oke, kita sudah selesai membuat 1 klaster 3 long DC increase dengan benang warna pink. Kita buat 1 kali lagi, kali ini kita masukkan hakpen di sini. Dua, nah, yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna Tosca. Sekarang kita buat 2 klaster dengan benang warna Tosca. Nah, kita akan ulangi membuat 2 klaster pink dan 2 klaster warna Tosca bergantian 1 putaran.
Baris yang kedua sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini ya. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Karena kita akan awali dengan benang yang warna Tosca, jadi di sini slip stitch-nya juga menggunakan benang yang warna Tosca. Jangan lupa benangnya ikut. Nah, kita kunci dengan satu rantai. Jadi, mengerjakan menggunakan tusuk 3 DC increase hanya dilakukan di baris yang kedua. Untuk baris ketiga dan seterusnya, kita menggunakan tusuk 3 DC increase lagi. Di sini kita buat dulu satu pengganti DC. Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Kita masuknya di DC yang kedua atau DC yang tengah ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke benang yang warna pink. Kita akan sembunyikan benang yang ikut. Caranya seperti ini. Jadi setelah masuk di lubang DC-nya, sekaligus benang yang ikut ada posisinya di atas hakpen seperti ini. Jadi dia akan tersembunyi di dalam rajutannya. Lalu kita buat satu klaster warna Tosca. Oke, polanya seperti ini, kita ulangi satu putaran. Baris yang ketiga sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang keempat. Polanya sama dengan baris yang ketiga ya. Jadi kita di sini akan buat satu klaster warna Tosca, 2 klaster pink dan 1 klaster Tosca. Untuk masukkan hakpennya di lubang long DC yang kedua atau yang tengah. Jadi polanya seperti ini, kita ulangi satu putaran. Baris keempat sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima. Kita akan awali dengan benang yang warna pink. Jadi di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang warna pink dulu. Baru kita lakukan slip stitch.
kunci dengan satu rantai. Nah, kalau di sini kita sudah mendapatkan persegi dengan benang warna pink, lalu di sini kita punya persegi dengan benang warna Tosca. Untuk baris kelima hingga ke-8 beralih ya posisinya, jadi yang di atasnya Tosca kita akan buat warna pink, dan di atasnya pink kita akan buat warna Tosca. Seperti di sini kita akan buat 2 klaster dengan benang warna pink. Lalu kita buat di sini 2 klaster dengan benang warna Tosca. Jangan lupa untuk selalu menyembunyikan benang yang ikut ya, supaya hasil jadinya nanti bagian luar dan dalam sama-sama rapinya. Oke, kita ulangi pola ini 2 putaran. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah baris ke-6 selesai. Kita akan mengerjakan baris yang ke-7 sekarang. Di sini kita mulai dengan benang warna Tosca lagi. Kita buat 1 klaster di sini. Selanjutnya kita buat 2 klaster pink. Dan kita buat 1 klaster warna Tosca. Oke, jadi polanya seperti ini. Kita ulangi 2 putaran. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya. Baris ke-8 sudah selesai. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Sahabat rajut, di sini saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-19. Hasil jadi motifnya seperti ini untuk bagian luar, dan bagian dalamnya juga sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-20. Kali ini kita akan menggunakan tusuk 3 SC increase. Kita buat 1 rantai dulu, lalu di lubang DC yang tengah kita buat 3 SC. Satu, pasangkan penanda, dua, tiga. Nah, di sini SC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna pink. Di
Di sini kita buat 2 klaster dengan benang yang warna pink. Yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna Tosca. Kita ulangi cara yang sama hingga baris ke-20 ini selesai. Oke, baris ke-20 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Di sini benang yang warna pink sudah tidak ikut, kita hanya menggunakan benang yang warna Tosca. Nah, sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk motif sudah selesai, kita ukur dulu tinggi motifnya. Kita mendapatkan ukuran 11 cm lebih dikit. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan list bagian atasnya. Kita akan mulai dari bagian samping. Untuk list bagian atas, saya akan menggunakan benang yang warna Tosca. Saya mulai dari sini. Nah, kita akan buat 1 SC di masing-masing lubang. Dikerjakan dengan teknik memutar seperti obat nyamuk ya. Jadi tanpa slip stitch. Kita buat sebanyak 7 baris. Karena ini akan saya jadikan dompet, jadi untuk pegangannya cukup 1. Jadi kita siapkan ring D kecil seperti ini, 1 saja. Nanti kita akan pasangkan di sini sambil mengerjakan SC yang baris keempat ya. Jadi nanti langsung menyatu ke badan dompetnya. Oke, saya sudah selesai menambahkan 7 baris SC. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Oke, sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Badan dompetnya sudah jadi. Untuk tinggi keseluruhan, di sini kita dapat ukuran 13,5 cm. Selanjutnya kita tinggal tambahkan handle. Untuk handlenya di sini saya sudah siapkan handle yang dibuat dengan teknik Romanian cord. Teman-teman bisa lihat video tutorialnya di link yang ini ya. Kita pasangkan di sini. Oke, dompetnya sudah jadi. Kita bisa bawa seperti ini. Kita tinggal tambahkan furing, lalu label, dan mungkin tambahan back charm di sini. Kita bisa buat tassel supaya lebih cantik. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet dengan motif yang simple tapi cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya.
See you. Bye.